Halo guys, kali ini kita akan bahas fakta-fakta tentang negara Timor Leste. Kalian tahu nggak ada 5 fakta tentang negara Timor Leste? Mari kita bahas fakta unik tentang Timor Leste. Yang pertama, pernah jadi bagian Indonesia sejak abad ke-16, Timor Leste dijajah Portugal dan dikenal dengan nama Timor Portugis. Namun, pada tahun 1975, Timor Portugis ditelantarkan Portugal yang kala itu tengah dirundung Revolusi Anyelir. Di saat itulah Front Revolusi untuk Timor Leste Merdeka, FRETILIN, mengumumkan kemerdekaannya, tepatnya di tanggal 28 November 1975, 9 hari kemudian. Indonesia berusaha melakukan aneksasi. Pada tahun 1976, Timor Leste resmi jadi provinsi ke-27 di Indonesia dan berganti nama menjadi Provinsi Timor Timur. Namun, masuknya Timor Timur ke Indonesia rupanya diwarnai konflik berdarah antara kelompok separatis, khususnya FRETILIN, dan militer Indonesia selama beberapa dasawarsa sekitar 100 hingga 250 ribu nyawa, mulai yang pada tahun 1976 hingga 1999 akhirnya, dengan disponsori PBB. Pada Agustus 1999, diadakan referendum dan mayoritas rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Keinginan ini pun dikabulkan oleh B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai presiden usai mundurnya Soeharto. Pada tahun 2002, terbentuklah negara Timor Leste dengan Xanana Gusmao sebagai presiden pertamanya. 2. Punya 2 bahasa resmi. Sebagian besar warga Timor Leste berasal dari etnis Papua, Melayu, dan Polinesia. Sekitar 40 bahasa atau dialek Papua dan Melayu yang berbeda-beda dituturkan di sana. Namun bahasa yang digunakan sehari-hari didominasi oleh bahasa Tetum. Sebagian penduduknya juga masih menggunakan bahasa Portugis. Itu sebabnya ada 2 bahasa resmi di negara ini, yaitu bahasa Tetum dan bahasa Portugis. Sementara itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa untuk bekerja. 3. Setengah dari populasinya masih buta huruf ABC News. Australia Timor Leste digolongkan sebagai negara tertinggal oleh Bank Dunia. Tercatat 20% penduduknya menganggur. 52,9% hidup dengan pendapatan kurang dari $1,25, Rp18.000 per hari, dan sekitar setengah dari jumlah penduduknya masih buta huruf. Pasalnya, selama puluhan tahun penduduk Timor Leste terjebak di tengah konflik antara kelompok separatis dan militer Indonesia. Tak sedikit infrastruktur yang rusak dan ribuan warga sipil harus hidup di pengungsian. Meski begitu, negara yang beribu kota di Dili ini punya potensi gas alam yang cukup menjanjikan. Ekspor marmernya pun memegang peranan yang sangat penting. Namun sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. 4. Punya potensi wisata yang cukup menjanjikan. Timor Leste meski jarang dilirik wisatawan, Timor Leste sebenarnya punya alam yang sangat indah. Garis pantainya sepanjang 706 km sangat cocok untuk wisata menyelam, melihat paus, bersepeda, atau sekadar bersantai menikmati pasir putihnya. Tak hanya pantai, negara ini juga punya wisata alam bernama Taman Nasional Dino Koni Santana. Diresmikan tanggal 3 Agustus 2007, tempat ini menjadi habitat penting bagi beragam spesies burung tak jauh dari Dili. Terdapat pulau atau yang menjanjikan keindahan alam bawah lautnya. Biota bawah lautnya diklaim lebih beragam dibandingkan di tempat lainnya di dunia. Selain itu ada patung Christore, Kristus Raja, yang jadi daya tarik utama wisatawan di Dili. Patung setinggi 27 meter itu diresmikan oleh Soeharto pada tahun 1996 sebagai hadiah dari pemerintah Indonesia untuk warga Provinsi Timur Timur. Patung yang didesain oleh Mocamat Syairullah itu pun menjadi landmark ibu kota Timor Leste. 5. Ada jembatan B.J. Habibie pada Kamis 29 atau 8 lalu, bertepatan dengan peringatan 20 tahun referendum Timor Leste. Diresmikan sebuah jembatan dengan nama Jembatan B.J. Habibie, berlokasi di Bidao Santana, Dili. Jembatan sepanjang 78 meter ini menghubungkan Avenida Dos, Diritos Humano serta patung Cristo Rei nama B.J. Habibie. Digunakan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan rakyat serta pemerintah Timor Leste atas jasa besarnya dalam pelaksanaan referendum di Timor Leste.